Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh barokah dalam lindungan Allah, dan juga dalam keadaan yang selalu berbahagia, dan tentunya harus dalam keadaan yang tetap semangat ya. Baik, insya Allah hari ini saya Sekar Pangesti akan menemani pemirsa selama 60 menit ke depan dalam program yang selalu mengingatkan kita untuk terus bersyukur dan juga terus mengembangkan apa potensi yang ada dalam diri kita, apalagi kalau bukan di anugerah. Baik pemirsa, ketika kita semua diberikan Allah mulut begitu ya untuk berbicara, namun ada juga saudara kita yang Allah mungkin cukupkan mulutnya untuk berbicara, tapi Allah juga berikan kelebihan, yaitu bisa berbicara lewat matanya, bahkan lewat karya. Saudara kita ini bisa berbicara. Dan hari ini topik kita adalah tunarunggu wicara juara mewarna. Masya Allah sekali ya, di balik anugerah yang Allah berikan, saudara kita ini bisa berbicara. Dan kita akan sapa terlebih dahulu. Namun sebelum itu kami ingatkan bagi Anda nanti yang ingin bertanya maupun berinteraksi dengan narasumber kita, Anda dapat menghubungi di line telepon 0271 679 3000, juga dapat melalui via WhatsApp maupun SMS 0811 255 3000. Sudah hadir narasumber kita, ada 3 orang yang hebat-hebat dan menginspirasi tentunya hari ini. Mari kita sahabat terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak, Ibu dan juga Bapak? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali kami semua hari ini bisa bersua. Tentunya menunggu materi dan juga hal-hal yang bisa dibagikan nanti kepada kami semua begitu ya. Baik, kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Dari Pak Guru dulu ya. Ada Pak Yoga Leasara Setiawan. Ini selaku guru SLBB Pawestri Jaten Karanganyar. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Mbak atau Bu ini saya Mbak? Terserah deh. Mbak aja ya. Mbak. Alhamdulillah Mbak sehat. Iya. Walafiat nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Di sebelah Pak Yoga ini sudah ada orang tua dari narasumber atau tamu spesial kita, ada Ibu Fujiati. Semangat Ibu ya. Ini Bu Fuji ya. Iya. Nama yang familiar juga nih Bu ya. Dan di sebelah Bu Fuji ini bintang kita juga ya. Ada Mbak Lutfiana Nur Afifah selaku murid siswa SLBB Pawestri Jaten Karanganyar. Semangat Mbak Ana. Semangat, alhamdulillah. Baik, mungkin teman-teman kita akan berbincang terlebih dahulu ya kepada Bunda dari Mbak Ana. Ya. Baik Bunda, yang ingin kami tanyakan terlebih dahulu. Ya. Ini Mbak Ana saat ini usianya berapa tahun Bunda? 16. 16. Ya, 16. Usia berapa Mbak Ana berarti? Umur berapa? Umur berapa? 16. 16. Baik. Jadi kalau 16 tahun itu berada di jenjang SMA kelas? Iya, kelas 1. Kelas 1. Baik. Bunda, ini diketahui bahwa Mbak Ana mungkin saat itu ada kekurangan dalam bicaranya maupun mendengarnya. Ya. Itu Bunda ketahui dari usia berapa saat itu Bunda? Ya, usia ideal anak bisa berbicara kok belum. Terus saya ada pertanyaan setiap hari. Ya. Terus saya berpikir, akhirnya saya datang ke THT. Setelah di THT itu dibersihkan telinga sedikit. Berlanjut selang berapa hari ke THT lagi di Salatiga. Oke. Terus ada saran untuk periksa BERA. Karena dari Periksa apa Bunda? BERA, tes saraf telinga. Oh iya. Ada rujukan ke Rumah Sakit Karyadi. Selang beberapa hari kita ke Dokter Karyadi Semarang. Di sana diperiksa BERA. Tapi ketika kita datang, kita hanya daftar dulu karena setiap hari hanya 1 pasien. Kemudian hari berikutnya, kita langsung periksa BERA. Baik. Itu usia sekitar tahun ini. Tahun berapa? 2019. 2009. 2009 ya? Iya. Iya, baik.
Dan saat 2009 itu diketahui oleh dokter, itu berarti sudah vonis begitu ya? Iya. Seketika saya shock. Terus setelah itu saya berpikir, saya harus bangkit, harus bangkit, harus bangkit. Ya, ada masukan dari para perawatnya, tidak apa-apa Bu, nanti ada jalan keluar. Baik. Disarankan untuk terapi. Untuk terapi bicara kita datang ke beberapa SLB. Baik. Ada 7 SLB saya datangi. Di Salatiga, Pendem, terus di Banjaran, terus di Don Bosco Wonosobo, di Dena Upakara, di Cepogo, dan di Bina Insani Gondang Rejo. Akhirnya kita titik finishnya di SLB Pawestri karena kepala sekolah di Gondang Rejo itu teman kepala sekolah di Pawestri. Untuk anak ini tunarungu, itu lebih baiknya di SLBB yang khusus tunarungu toh. Karena ketika saya ajak ke yang umum, dia langsung menirukan mereka yang jalannya pakai jagrak itu. Nanti akan berpengaruh kepada perkembangan mentalnya. Langsung seketika saya ke SLB Pawestri. Iya. Tapi Bunda Puji, mohon maaf sebentar, menyelat gitu ya. Tapi di balik itu ternyata banyak kelebihan yang dimiliki oleh Mbak Anam gitu ya. Salah satunya teman-teman ini Mbak Anam sudah meraih juara 2 FLS 2N cabang dinas gitu ya. Yaitu mewakili di antara 3 kabupaten, ada Kabupaten Sragen, Wonogiri dan juga Karanganyar, dan kejuaraan lainnya sampai juga juara Harapan 2 ini menggambar sketsa di kampus Unsahid. Luar biasa sekali. Dan untuk membuktikan, tapi kita pasti percayalah ya, maksudnya untuk menggambar secara langsung nanti bisa diperlihatkan kepada pemirsa. Ini mungkin Mbak Ana menggambar terlebih dahulu, nanti kita lihat prosesnya dan juga kita lihat hasilnya di sini secara langsung begitu. Hasil dari gambaran Mbak Ana mungkin bisa diambil. Silahkan menggambar. Silahkan diambil, iya sayang. Terus digambar. Ini yang digambar apa Pak Guru? Cangkirnya gelas ini aja, gelas kafur nggih. Ini gimana yang digambar. Baik, teman-teman, Mbak Ana ini akan menggambar gelas kafur ya. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana hasilnya gambaran dari Mbak Ana. Baik, silahkan sembari kita menunggu Mbak Ana menggambar, Bunda bisa dilanjutkan kembali tadi bagaimana di SLB akhirnya. Saya kan rumahnya Boyolali, tempatnya kan jauh dari Karanganyar. Betul. Terus ya kebijakan dari sekolah, dari awal anak masuk sekolah kan belum ada asrama. Sebetulnya saya cari yang ada asramanya. Kan menjadi kendala bagi saya. Akhirnya dari salah satu guru di Pawestri yaitu Bu Susi untuk mengasuh anak. Kenapa di asrama Bunda? Ya biar sekolah di asrama terus saya kerja gitu. Jadi tapi kan bisa dua-duanya, nggak ada asramanya, terus diasuh sama Bu Susi, rumahnya Karangpandan. Terima kasih. Ya kira-kira berapa bulan gitu. Terus diambil alih lagi guru yang lain, Bu Irma. Karena ya belum putra, terus pokoknya longgar gitu. Baik. Sampai 5 bulan. Setelah itu sudah repot karena kehamilan yang ke-5 bulan itu. Saya ambil alih di rumah teman wali murid di Solo. Karena ya sama-sama punya anak tunarungu yang sekolah di Pawestri. Jadi kita dari Solo ke sana. Setelah itu sampai 2,5 tahun. Sekaligus saya ikut kerja di situ. Ya, yang penting anak saya tetap sekolah. Berlanjut kita masih tetap sekolah, tapi saya mencari pekerjaan yang di dekat sekolahan atau di dekat Pawestri sampai sekarang. Dan alhamdulillah sudah menemukan sekolah yang tepat ya untuk Mbak Ana gitu di SLBP Pawestri Jaten Karanganyar. Sudah sangat mensyukuri hal tersebut ya. Baik, Bunda kita tahan, kita akan ke Pak Yoga terlebih dahulu. Baik, Pak Yoga sudah berapa lama menjadi guru SLB? Saya sejak tahun 2012, Mbak. Jadi sekitar 11 tahun mau 12 tahun nih, Mbak. Jadi sebelum saya lulus tuh sudah di SLBB Pawestri itu. Apa yang mendasari Pak Yoga ini untuk mendidik anak-anak yang luar biasa di SLB? Saya kira itu adalah hal yang tidak mudah, butuh kesabaran dan adalah tugas yang sangat mulia. Apa yang mendasari Pak Yoga saat itu?
Yang mendasari saya waktu itu sebenarnya begini, Mbak. Saya dapat istilahnya seperti pejangan dari bapak saya, nasihat dari bapak almarhum bapak saya itu dulu bilang seperti ini, mencari kerja itu tidak hanya cari yang dunia saja, tapi juga cari yang berikut akhiratnya begitu, Mbak. Jadi dapat dunia, dapat akhiratnya gitu. Sebenarnya waktu awal itu saya juga sudah mendapatkan tawaran pekerjaan lain yang lebih menarik begitu, Mbak. Tapi setelah saya diskusi, kayak saya galau, saya bingung, saya harus mengambil jalan yang mana. Saya ngobrol sama bapak saya, terus bapak saya berkata seperti itu. Setelah itu saya mantap untuk mengajar anak-anak luar biasa di SLBB Pawestri. Gitu. Jadi wejangan dari Bapak juga dikatakan bahwa supaya nanti dunia dan akhirat dapat gitu ya, Masya Allah sekali. Baik, untuk Pak Yoga sendiri ini wali kelas dari Mbak Ana berarti atau bagaimana? Kalau saya sebagai guru seni keterampilan pilihan seni rupa. Sebagai guru seni. Guru seni. Baik, bagaimana Pak mengajar seni di SLB ini khususnya juga mengajar Mbak Ana sampai berprestasi seperti ini, Pak Yoga? Sangat luar biasa, Mbak. Pengalaman yang sangat luar biasa, sangat menyenangkan bagi saya gitu, karena mengajar anak-anak luar biasa itu yang insya Allah ahli surga juga itu, rasanya itu selain banyak tantangan juga, tapi juga mendapatkan hal-hal yang tidak saya temui di sekolah-sekolah umum gitu. Seperti anak-anak ini kan sangat pemata, Mbak, karena ada keterbatasan dalam mendengar, otomatis dia sangat pemata melihat. Dari pematanya itu dia dapat melihat detail benda lebih jelas, lebih lengkap gitu. Jadi waktu menggambar gambar-gambar bentuk, gambar-gambar benda yang meniru suatu benda, objek asli ataupun foto itu anak-anak luar biasa, Mbak, dalam cepat sekali dalam menerima, belajar sketsa dan lain sebagainya. Apa sih seni? Ini Pak Yoga sudah sebagai guru seni, tapi juga ada seninya. Karena maksudnya seni mengajar anak-anak yang luar biasa. Ini tantangannya apa sih, Pak Yoga? Kalau awal-awal dulu lebih banyak ke ini miss bahasa, Mbak. Jadi bahasa. Ya, jadi saya mengucapkan, misalnya meminta anak untuk membuat A, anak-anak menerimanya itu B. Mengerjakannya itu B, seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya menemukan satu hal yang menarik, Mbak. Kalau ternyata mengajar anak-anak luar biasa ini, selain kita menggunakan bahasa verbal, tapi kita juga menggunakan bahasa hati. Bahasa hati. Jadi setelah sekian lama gitu, saya merasa ada koneksi perasaan dengan anak-anak gitu, Mbak. Jadi waktu saya mengatakan ini, sekarang anak-anak tuh, sekarang saya mengatakan ini, anak-anak sudah mengerti, langsung mengerti gitu. Selain kalau saya ngobrol-ngobrol dengan guru-guru yang lebih senior di sekolah itu memang betul menggunakan bahasa hati, tapi juga pengaruh dari metode yang dikembangkan di sekolah juga, metode maternal reflektif atau MMR tersebut, di mana anak-anak itu lebih banyak perbendaharaan kata dan bahasa, benda dan bahasa, sehingga memudahkan saya dalam menerangkan atau memberi contoh atau mengajak anak-anak untuk menggambar begitu. Proses belajar begitu. Heart to heart ya, bahasa hati juga ya. Tidak juga hanya secara trik, praktek, bagaimana bahasa isyarat dan sebagainya gitu. Tapi hati itu yang justru yang utama, ya. Karena dengan hati itu akan tersampaikan, akan lebih tersampaikan. Bahkan dengan mata pun juga akan lebih tersampaikan. Baik, terima kasih Pak Yoga. Kita ke Bunda. Baik, Bunda, bagaimana mendidik seorang Mbak Ana bisa sampai menjadi berprestasi seperti ini? Kita tahu bahwa ya dengan keistimewaan ya. Betul. Ini untuk suatu saran, perintah, dan sesuatu yang dia merasa wajib itu tidak harus dengan suara yang keras, tapi dengan melihat, dan kita melihat dengan ngomong yang gerak bibir gitu. Sudah sholat belum? Tidak harus. Pokoknya dengan mengingatkan gitu, dia kan sudah merasa punya tanggung jawab. Iya. Dengan seperti jadi itu. Tidak dengan intonasi yang marah gitu, tapi menekankan kamu sebagai orang yang tambah dewasa punya tanggung jawab. Cuma saya ingatkan gitu.
dengan kelembutan saja sudah bisa dimengerti Bunda ya, tidak harus perlu dengan nada yang keras. Iya, dengan sorot mata yang pun dia malah biasa aja gitu. Bunda kan punya 2 anak tadi disampaikan, yang pertama kakaknya, alhamdulillah, dan ini Mbak Ana dengan keistimewaan gitu. Betul. Apakah ada perbedaan mungkin lebih sensitif atau bagaimana untuk Mbak Ana sendiri? Ini ya wajar aja, 2 anak 2 karakter. 2 anak 2 karakter. Iya. Ya. Tapi sama-sama ini gambar dengan seni rupa itu sama-sama suka. Oh, sama-sama karena suka. backgroundnya bapaknya juga suka seni. Aduh, Masya Allah sekali. Iya, ini menurut saya juga keturunan dari bapaknya. Cuma kalau untuk anak kan lebih dikembangkan, makanya saya datang ke ahlinya Pak Yoga, silakan digembleng sampai segini. Segini hebatnya mungkin lah. Kalau saya sendiri ya nggak tahu ilmunya, Bu. Tapi kakak juga berprestasi juga ya, sama seperti Mbak Ana? Iya, lumayan, maksudnya juga bisa. Cuma nggak privat kayak adiknya ini. Ya. Bunda saat itu kan tadi disampaikan di awal ya, Bunda shock ketika mendengar vonis dokter. Tapi apa yang akhirnya membuat Bunda menerima bahwa oh ya ini adalah anugerah bagi saya, seperti itu? Iya. Kan ada saran nanti bisa sekolah di SLB. Setelah itu kita selang beberapa bulan kita datang lagi ke dokter THT itu. Ya maksudnya saya minta pertimbangan bagaimana ini setelah diperiksa Bera. Silakan nanti ada sekolah yang untuk kelas PAUD khusus tunarung ada. Tapi saya menyangkal masa yang sekolah di umum aja, PAUD aja pendidikannya sulit, apalagi yang istimewa seperti ini. Ternyata ada di Wonosobo. Terus saya seketika survei ke sana, yang lobby ke sana. Tapi ya terus saya pertimbangkan dengan keluarga, tidak jadi sekolah di sana gitu. Karena ya jauh. Jauh ya. Iya. Itu udah lama sekali, udah 80 tahun. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di program Anugerah setelah informasi-informasi berikut ini. Ya pemirsa MTA TV, terima kasih banyak ya masih bersama kami di program Anugerah dengan tema hari ini yaitu adalah Tunarungu Wicara Juara Mewarna, dan kita juga menghadirkan narasumber dari SLBB Pawestri Jaten Karanganyar. Dan masih kami buka, silahkan bagi Anda nanti yang ingin bertanya maupun berinteraksi dengan narasumber kami semua, Anda dapat menghubungi di line telepon 0271 6793000, jika dapat melalui via WhatsApp maupun SMS 0811 2553.000. Baik Pak Guru, Bunda dan juga Mbak Ana, ini Mbak Ana masih menggambar gitu ya. Baik, kembali ke siapa ini ya? Ke Bunda gitu ya. Baik, Bunda, kalau berbicara dari hati yang paling dalam, apa sih yang pengen disampaikan kepada Mbak Ana, Bunda? Saya selalu menyemangati kepada anak untuk belajar. Jangan kecil hati. Kamu punya prestasi, kamu bisa seperti orang-orang yang di sekitar kamu. Pasti. Iya. Insya Allah. Saat itu keluarga besar bagaimana Bunda saat mengetahui bahwa Mbak Ana ini divonis tidak bisa berkurang gitu dalam pendengaran dan juga bicaranya? Ikhlas menerima. Ikhlas menerima. Tapi yang saya sebagai ibunya yang merasa harus bergerak, harus bergerak memperjuangkan, nggak boleh ketinggalan dengan anak-anak yang lain. Inisiatif Bunda sendiri. Ya, terbukti Mbak, saya ngelobi sekolah sampai 7 sekolah SLP ya. Tadi sudah disebutkan banyak sekali Bunda ya. Ya, sebetulnya kan sarannya untuk terapi bicara. Ya. Tapi saya langsung ambil keputusan untuk sekolah. Dan begitu langsung di sekolah, beban saya berkurang, saya tidak sendiri, banyak teman. Kita datang ke ahlinya dengan ilmu anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi ketika kita datang ke tempat yang sama gitu ya, itu ternyata banyak sekali temannya, bebannya semakin berkurang, tapi juga tambah bersyukur juga gitu ya Bunda ya.
Baik, kalau untuk sosialnya waktu Ana masih kecil itu kan juga lagi seneng-senengnya main gitu ya. Itu bagaimana dengan teman-teman di sekitarnya? Biasa? Iya, dia di rumah biasa membaur dengan tetangga-tetangga, biasa. Bagaimana komunikasinya saat itu dengan tetangga, benar? Iya, dia dengan gerakan. Dengan gerakan dan juga dimengerti juga oleh teman gitu ya? Saling membantu gitu nggak sih Bunda? Ada yang bingung sih. Ada yang bingung. Iya, ada yang bingung apa maksudnya Ana gitu. Tapi justru kalau misalnya dengan teman yang istimewa seperti Mbak Ana, malah banyak yang sayang ya Bunda. Emang, ya? Banyak yang sayang. pada datang main gitu. Banyak yang sayang. Kalau kakaknya waktu itu bagaimana Bunda terhadap adiknya? Ya, kadang juga bingung bagaimana menyikapinya. Tapi untuk adiknya itu yang lebih tanggap Sasmito, merasa saya harus melakukan aktivitas apa gitu, misalkan menyelesaikan pekerjaan gitu. Jadi dia merasa saya juga harus berguna gitu. Oh baik. Iya, waktu itu ada bantuan bedah rumah di rumah kami. Oh, ada juga. Dia membantu, dia merasa saya harus membantu, harus berperan gitu. Kan itu pas corona Mbak, jadi di rumah. Oh, waktu corona. Gitu. Apa sih yang buat Bunda tangguh gitu, kuat? Oke, ya karena ya itu tadi, saya memperjuangkan biar dia nggak merasa kecil hati. Saya perjuangkan cari bakat-bakatnya apa gitu. Baiklah. Iya, deep talk dari seorang Bunda gitu ya kepada putri tercintanya. Iya. Putri yang sangat istimewa. Iya. Bunda kenapa? Baik, mungkin kita ke Pak Guru ya. Iya. Baik, Pak Yoga, selama mengajar pasti tidak dipungkiri lah, mungkin pernah sangat tersentuh. Dan pernah nggak sih mungkin berbesmili atau menangis gitu ketika ada event anak-anak sedang apa seperti itu, Pak Yoga? Iya Mbak, saya tuh paling tersentuh itu kalau anak-anak tuh berpameran terus meng-rewind atau melihat ulang video-video yang saya rekam waktu pembelajaran itu. Saya merasa kalau bahasa Jawanya semedot gitu Mbak. Semedot. Rasanya itu. Gini, saya minta maaf kalau dulu tuh saya sebelum masuk ke SLB-PSL itu takut Mbak. Kenapa? Dengan anak-anak ini, tapi setelah saya masuk, saya kenal, saya memahami mereka itu rasanya itu ya ini, ini cinta saya gitu kan, ke anak-anak ini. Maaf Pak Yoga, kita selat dulu, ada telepon masuk, mungkin kita angkat terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini dengan Santoso di Karanganyar. Oh ya, baik Pak Santoso di Karanganyar, silahkan apa yang ingin ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para narasumber dari SLB Awastri ya. Ya, untuk Mbak Lutfi, Mbak Ana ya. Mbak Ana ya. Ya, Mbak Ana, ini terlihat bakatnya itu mulai kapan, atau sejak dia masuk itu memang sudah suka nyeket-nyeket atau mewarnai atau seperti apa? Yang pertama itu. Kemudian untuk Ibunda, semua berapa putranya, putra atau putri begitu? Berapa Bu? 2. 3. 2 Bapak. Oh 2. Iya. Ini nomor siapa? Nomor berapa? Nomor 2 Bapak. Nomor 2. Iya. Nah, saya belum tahu karena saya belum mengikuti atau tidak mengikuti dari depan secara seksama begitu. Sebenarnya waktu pertama kali mendapatkan atau mengerti bahwa putrinya ini beda dengan putra sebelumnya, waktu itu apa? Apakah ibu sempat curiga tatkala istilah Jawanya dililing atau dipanggil
tidak menoleh atau bagaimana sehingga ibu punya kecurigaan itu mungkin bisa diceritakan. Jadi sementara itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santosa dari Karanganyar sudah bertanya. Kita jawab untuk pertanyaan yang pertama ya. Ini bakatnya dari Mbak Ana ini sejak kapan, Bunda? Ini sejak kelas 3 ya Pak. Kalau saya malah melihatnya sejak kecil, Bu. Iya, saya melihatnya setelah ada juara di lomba itu, di Palu Pelasa itu. Sebelumnya saya nggak begitu mencermati. Iya, baik. Tadi ditanya juga berapa putranya, sudah dijawab ya? Ada 2. Dan Mbak Ana ini yang nomor 2. Ada kakaknya juga yang pertama, juga sama-sama pintar gambar nih Bunda ya. Baik, tadi ditanyakan juga apakah ada kecurigaan mungkin ketika dipanggil tidak menoleh atau bagaimana seperti itu? Seusia anak ideal untuk berbicara, dia dipanggil nggak respon, dia anteng. Saya ajak bermain dengan teman-teman yang di luar itu anteng gitu. Akhirnya kita datang ke dokter THT. Terus diperiksa Bera dan berlanjut sampai sekarang ini. Oh gitu. Iya. Tidak ketemu jawabannya, ternyata tingkat 100 tidak terdeteksi. Kurang pendengarannya itu. Itu lalu diberi saran apa dengan dokter saat itu? Untuk terapi bicara. Terapi bicara. Iya. Setiap berapa kali? Ya saya nggak terapi bicara tapi langsung sekolah di SLB. Tadi disampaikan ya langsung di SLB karena di SLB kan sudah lengkap gitu ya? Iya itu kan tadi pembelajarannya kan pakai MMR ya Pak. Anak-anak diajari ngomong. Apa itu MMR Bunda? Itu Pak Yoga? Itu sebuah metode di mana kita membelajarkan anak itu seperti seorang ibu mengajari bahasa anaknya. Jadi anak tunarungu itu kan kalau misalnya ingin menyebut sesuatu itu kan bingung. Misalnya gelas ini. Lah, kita sebagai guru ini merefleksikan, oh ini namanya gelas. Kayak gitu, nanti anak-anaknya seperti itu. Mbak, proses belajarnya itu seperti itu. Kurang lebih seperti itu Mbak, pembelajaran. Jadi anak-anak juga terbiasa mengungkapkan isi hatinya, perasaannya, kayak gitu juga. Tadi di rumah ketemu apa, nanti di sekolah kita bahas, kita pelajari, kita jadikan materi, ya gitu. Jadi anak-anak bisa detail gitu dalam pembelajaran, dalam penemuan bahasanya, kalau saya istilah saya, karena kurang lebih seperti itu Mbak. Sepengetahuan saya yang latar belakangnya bukan seorang guru, bukan dari pendidikan luar biasa, tapi saya memang sudah berkecimpung di situ, saya harus belajar tentang itu, seperti itu kurang lebih. Jadi menggunakan metode MMR gitu ya. Sebenarnya belajar bahasa isyarat tuh gimana sih Pak awalnya, bisa disampaikan? Di Pak Wester nggak diajarkan. Nggak ada diajarkan. Biar anak itu ada kemauan ngomong. Gitu. Di rumah juga saya terapkan begitu Pak. Saya tunggu dia ngomong, enggak pakai gini enggak. Anak ngomong apa, pelan-pelan dengan gerak bibir, nanti dia muncul ngomongnya. Oh begitu, jadi tidak semua harus diajarkan dengan bahasa isyarat Enggak, nanti dia biar ada kemauan maksimal untuk ngomong. Berarti justru dengan tidak menggunakan bahasa isyarat, itu terstimulus untuk berbicara. Tepat sekali. Oh seperti itu, baik-baik. Jadi memang kalau di sekolah tidak mengajarkan bahasa isyarat karena tapi anak-anak itu otomatis Mbak nanti kalau sudah besar gitu nanti ketemu dengan lingkungan dari sekolah lain gitu nanti biasanya terus bisa dengan sendirinya akan bisa sendiri. Tapi memang kalau di sekolah itu memang kita mengedepankan komunikasi secara verbal, baik tulisan ataupun bicara. Baik, mungkin kita bahas dari tunawicaranya dulu ya. Kalau dari tunawicara tuh ada tingkat-tingkatannya nggak sih Bunda? Misalnya yang sedang, yang ringan, sedang, atau yang sudah berat gitu? Atau Pak Guru mungkin ada nggak tingkatannya gitu? Ada. Jadi mulai dari tingkat rendah, yang membedakan desibelnya. Tingkat yang desibel bisa menerima yang tinggi atau yang rendah gitu. Kalau dari awalnya kita golongkan jadi beberapa golongan. Yang satu ini kan yang bisa menerima suara keras, ada yang tidak mendengar sama sekali, sampai yang paling parah itu tidak bisa mendengar sama sekali. Itu ada yang hanya kurang dengar, jadi masih bisa
mendengarkan secara sayup-sayup itu ada. Kalau tunawicara itu sudah pasti tunarungu ya? Itu sudah satu paket kita atau bagaimana? Kalau sepengetahuan saya itu satu paket. Oh, satu paket. Nggih, karena mereka kan memperoleh bahasa kan, kita orang yang biasa itu kan menerima bahasa, menyebutnya orang biasa. Yeah. Karena anak-anak kan lebih anak luar biasa. Kita biasa. orang-orang biasa itu kita bisa mengucapkan sesuatu itu kan kalau kita mendengar, Mbak. Iya. Kalau kita dari kecil tidak mendengar, maka kita secara otomatis kita tidak bisa mengucapkan gitu kan, Mbak. Benar-benar. Kan seperti itu, kayak kita paham ini cangkir misalnya. Itu kan karena kita diajari oleh ibu kita atau saudara kita, gitu kita mendengarkan. Betul. Oh, ini namanya cangkir gitu. Kalau dari awal kita misalnya orang tua atau ibu atau keluarga kita mengajarkan ini namanya blub-blub gitu ya. Saya sampai besar akan mengatakan kalau ini blub-blub gitu kan. Bener. Nah, seperti itu, Mbak. Kurang lebih. Berarti dari mendengarnya gitu ya. Iya. Kalau mendengarnya kurang, nanti otomatis apa yang diucapkan juga tidak sempurna. Iya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di seni rupa itu ada istilahnya sumber estetika. Jadi kalau kita sebagai orang biasa itu menerima sumber estetika itu dari telinga, mata, pengecap gitu. Kalau anak-anak itu berkurang satu, yaitu pendengarannya. Nah, kita bisa melukis atau kalau ditarik ke berbahasa itu kalau kita setelah mendengarkan, melihat atau mencecap. Kalau anak-anak ya melihat ya gitu. Baik. Kalau yang menggunakan alat bantu pendengaran itu memperjelas aja kalau menurut saya. Saya pernah nyoba, Mbak. Seperti bionik. Jadi angin pun juga kedengaran. Iya. Karena itu peka sekali. Oh, baik. Kalau dari Bunda sendiri pernah juga nggak menggunakan alat itu untuk Mbak Ana atau bagaimana? Iya, dulu pernah kita ajukan proposal untuk dapat bantuan ya, Mbak. Sampai 2 kali. Kan diperjuangkan sama bidan yang waktu persalinan anak dulu diperjuangkan. Kita datang ke Dinas Sosial Boyolali. Ya dapat, tapi ternyata nggak fungsi karena itu untuk lansia. Terus kedua kalinya juga masih sama. Ya udah nggak fungsi. Terus di sekolahan ada informasi untuk mengajukan proposal lagi yang ideal. Akhirnya dapat. Tahun 2015 kita dapat. Sudah dapat. Iya, dari Abdi. Alhamdulillah. Ketika ini, Mbak, satu cerita yang betul-betul saya bisa menangis. Kita datang ke Abdi, kita mengumpulkan proposal. Terus kita tanda tangan. Terus petugasnya atau kalimatnya bilang kalau ini dikumpulkan dulu, besok kita hubungi. Kita pulang. Sampai rumah ini menangis. Karena tahunnya anak tuh kita datang ke Abdi, pulang langsung bawa karena ya betul-betul pengen pakai APD gitu. Terus saya lapor ke guru kelas, Bu, ini anak gini-gini. Terus ditanya, anak tadi ke Abdi? Iya. Menulis? Iya, Bu. Ya, menulis dulu, besok ya. Baru tahu karena ada wibawanya kalau dari guru itu. Akhirnya selang beberapa hari kita dipanggil ke Jogja untuk cetak telinga. Udah lega. Alhamdulillah. Iya. Tapi Bunda, apakah saat Bunda mengandung gitu ada perbedaan yang dirasakan mungkin? Tidak. Tidak ada tanda-tandanya juga ya? Itu kronologinya ada dua kemungkinan, Mbak. Apa itu? Sekitar umur 9 bulan dia pernah jatuh dari tempat tidur. Baik, 9 bulan jatuh dari tempat tidur. Oke, yang kedua pernah sakit panas tinggi 2 kali. Baik. Itu. Usia berapa itu? Ya, sebelum 1 tahun juga. Oke. Itu terus setelah kita sekolah di Bapestri ya ada banyak masukan, kasus-kasus anak yang ini tunarungu itu seperti itu juga masuk penyebabnya. Berarti begitu sensitif ya ketika anak bayi itu jatuh dari tempat tidur? Iya, benturan itu bisa pengaruh ke saraf telinga. Kalau waktu Bunda mendengar ini karena bisa 2 kemungkinan, salah satunya jatuh dari tempat tidur. Kalau waktu boleh diulang, apakah ada sedikit? Tapi kan itu sedikit perbedaan gitu setelah jatuh. Ada, aduh, kok dulu enggak? Itu kok bisa jatuh gitu, Bunda? Kenapa? Oh, itu karena gini, kita semua istirahat. Dia bangun duluan. Kita kan belum bangun, tahu-tahu udah
jatuh udah menangis, ya udah. Pagi-pagi itu benar. Siang tidur istirahat siang. siang, Oh, iya. siang. Kan masih merangkak itu 9 bulan. Tapi ya kemungkinan yang pasti apa saya tidak bisa memastikan. Karena ada temennya yang karena sakit tifus itu panas tinggi tuh karena obat juga bisa. Iya. Ada yang ini kepleset jatuh gini kepalanya kebentur lantai juga kasusnya gitu. Baik, ya mudah-mudahan semakin membaik. Oke. Insya Allah nanti bisa tumbuh dewasa menjadi anak yang berprestasi dan juga bermanfaat. Saya yakin insya Allah bisa bermanfaat dan menginspirasi. Siapa tahu nanti anak menjadi seorang guru, kita juga tidak tahu ke depannya. Mungkin bisa mengajarkan menggambar seperti itu. Sudah sampai mana ini Mbak Ana? Iya. Gambarnya. Oke. Oh, sudah, baik. Bisa ditampilkan ya? Oke. Bisa kita lihat ya. Kameranya. Di Mbak Ana bisa diperlihatkan kepada pemirsa gambarnya seperti apa? Oke, 1, 2, 3. Yang tinggi. Ini ya, waduh mirip sekali ini dengan apa gelas cover ya. Baik. Cantik sekali Bunda ya, detail seperti itu. Oke, baik. Mbak Ana seneng aktivitas apa selain gambar? Ana selain menggambar suka apa? Suka apa lagi? Vlog, YouTube. Oh iya, punya channel Mbak. Oh, punya channel. Iya, apa gerakannya? Bisa dikasih tahu lah ke pemirsa channelnya namanya apa Mbak Ana? Channel YouTube-nya apa? Nama channel apa? YouTube Ana apa nak? Ditulis Pak. YouTube Ana. YouTube. Okay. Lutfiana Nur Afifah. Oh, Lutfiana Nur Afifah, nanti bisa di-subscribe pemirsa ya. Mungkin ada kegiatan aktivitas dari Mbak Ana. Nanti subscribernya nambah jadi YouTuber sukses Mbak Ana ya. Baik, videonya udah berapa? Dikasih tahu berapa videonya? Ada berapa? Video Ana ada berapa? Banyak, 100 ada? 50 ada? Video Ana? Oh iya. 30 Mbak kurang lebih. Wah, banyak sekali 30. Boleh gambarnya diperlihatkan ya ke pemirsa. Di bawah Ana diperlihatkan ke pemirsa. Di bawah sayang. Ya, oke gitu. Ini detail sekali. Sembari kita tadi ngobrol-ngobrol juga sama Ana tentang apa YouTube-nya ya Pak ya. Dia juga sudah digambar gelas cover, mirip sekali ya Pak ya. Wah, ini teman-teman hasilnya, mudah-mudahan ya, teman-teman yang di rumah juga bisa suka ini gambar sketsa seperti Mbak Ana dan juga terinspirasi. Nanti teman-teman juga boleh diajarin Mbak Ana ya di rumah ya. Baik, terima kasih Ana. Baik. Iya. Dan Sudah. selain tadi YouTube, ada apa aja Mbak Ana? Apalagi YouTube, apalagi selain YouTube, apalagi? Komik. Oh, membuat gambar komik juga. Jee. Nanti kalau ada apa event atau lomba-lomba gambar komik bisa ikut juga ya Pak ya? Jee, siap. Kita ikut kan. Semakin melebarkan sayap-sayapnya dari sketsa gambar. Apalagi ya Pak ya? TIK, ternyata ada TIK. Oh, suka TIK juga. TIK, komputer desain. Do you like komputer? Komputer. Why? Kenapa kok bisa suka? Apa? Kenapa suka? Kenapa suka? Kenapa suka komputer? Kenapa? Yes. Okay. Apa itu? Jadi kita memang belajar TIK itu kita belajar anak sendiri. Nah ini udah bisa kayak desain menggunakan Corel itu udah bisa Mbak. Terus kalau yang aplikasi biasa itu kayak PowerPoint gitu sudah lumayan mahir ya. Itu dia senangnya di situ. Tetap kembali ke seni ya, komputer untuk satu tetap ya Pak ya. Iya betul. Satu hal Ibu dan juga Bapak
jenengan tuh luar biasa loh, maksudnya bisa memahami arti Ana bicara gitu, saya sangat sulit. Masya Allah sekali. Mbak Ana, mudah-mudahan selalu berprestasi ya, tetap semangat, jadi anak yang salihah dan juga bermanfaat bagi semuanya, dan tentunya pastinya menginspirasi. Bunda Fuji juga mudah-mudahan tetap semangat dan juga dimudahkan dalam mendidik Mbak Ana nantinya sebagai orang yang sukses. Pak Yoga juga begitu, sama doa kami untuk Pak Yoga ya, sukses selalu. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini, insya Allah bisa menginspirasi kami semua. Sehat selalu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kisah dari Mbak Lutfiana ini bisa menginspirasi kita semua dan menambah rasa syukur kita, kembangkan potensi apa saja yang ada dalam diri kita. Saya Sekar Pangesti mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.